Hari ini hari Senin? Bukan. Sabtu? Bukan. Hari ini hari Minggu. Oh, berarti kalau hari Minggu waktunya ibadah ya? Iya dong. Oke, adik-adik, hari ini Kak Gisel sama Tera mau ajak adik-adik semuanya buat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang sama-sama boleh tepuk tangannya. Yuk hari ini kita memuji Tuhan yang semangat ya. Yuk adik-adik, semuanya boleh sama-sama katakan. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi apa? Jadi kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk apa? Untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik, boleh sama-sama tepuk tangannya lagi. Habis ini kita mau nyanyi lagi ya. Yuk gerakan yang semangat. Aku anak Tuhan. Mana suaranya? Selalu rajin ibadah, memuji menyembah. Jadi kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk tak pernah ku lupa untuk apa adik-adik? Selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Semuanya sama-sama katakan. Tak pernah ku lupa untuk apa adik-adik? Membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa. Untuk apa? Untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Boleh sekali lagi sama-sama katakan. Semakin mengenal-Mu. Yesus Tuhanku. Boleh sama-sama tepuk tangan lagi adik-adik. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita teriak haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Siapa di sini yang suka berdoa? Saya. Teman-teman pasti kalau berdoa selalu ngomong. Dalam nama Yesus. Sekarang kita akan nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Yuk semuanya tepuk tangan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama
Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Dalam nama Yesus, kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Semuanya katakan Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Nama Tuhan Yesus berkuasa, menjadikan aku lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Dalam nama Yesus, doaku dijawab. Ada kemenangan dalam namanya. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Yuk adik-adik, hari ini Kak Gisa ajak. Yuk kita fokus ke Tuhan. Kita kasih beberapa waktu menit ini buat Tuhan. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nyanyi sama-sama. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Boleh sama-sama angkat tangannya. Percaya, ku
katakan, Ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Adik-adik, sekarang Kak Akisa mau ajak, yuk sama-sama pejamkan matanya. Biar di beberapa menit ini kita fokus ke Tuhan. Kita mau kasih hati kita mau kasih waktu kita buat Tuhan. Adik-adik, semuanya pejamkan matanya. Kita fokus ke Tuhan. Boleh sambil angkat kedua tangan kalian. Sama-sama kita menyanyi lagu ini buat Tuhan. Boleh sama-sama nyanyikan adik-adik. Ku mau percaya, Ku mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. katakan tetap percaya. Tetap percaya, Katakan tetap setia. tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Katakan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan sampai akhir. Sekali lagi katakan. Mengikut Tuhan sampai akhir. Yuk teman-teman, semuanya ikutin doa Tera. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar kami kami mau mendengarkan mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Berikan kami Berikan kami telinga seorang murid telinga seorang murid yang mendengarkan yang mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dalam nama Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi pemirsa, saya El akan membawakan berita-berita seputar kesalahan-kesalahan yang sering kali kita perbuat. Pagi ini, seorang ibu diduga sudah mencuri sesuatu. Kira-kira ibu itu mencuri apa ya? Apakah uang? Apakah emas? Ternyata bukan pemirsa. Ibu itu sudah mencuri waktu. Ibu ini tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saatnya bekerja malah digunakan untuk scroll TikTok. Waktu untuk melayani malah digunakan untuk main game. Semua hal itu termasuk pencurian, pemirsa. Wah, ternyata masih ada juga yang sadar bahwa tindakan ibu-ibu tadi termasuk pencurian loh adik-adik. Nah, kita lihat cerita tadi. Ibu itu saatnya apa tadi? Saatnya harus bekerja, dia main media sosial. Saatnya harus melayani, lah kok malah masak. Kalau menurut adik-adik, boleh ndak melakukan seperti itu? Ayo, siapa yang bilang boleh angkat tangan? Oh, ada mungkin. Oh, enggak ya. Tadi dikatakan semua yang ibu ini lakukan bisa termasuk dibilang pencurian. Lah kok bisa? Nah, hari ini kita mau belajar dari firman. Apa kata firman Tuhan dengan setiap waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita semua manusia sama. Kita semua mempunyai waktu. Tidak ada yang, oh kalau sudah besar waktunya lebih banyak. Kalau anak kecil waktunya lebih sedikit. Enggak adik-adik. Waktu yang diberikan Tuhan kepada semua orang sama. Berapa? Satu hari adalah 24 jam. Pertanyaannya, selama 24 jam ini adik-adik pakai buat apa?
Ayo, yang pertama buat apa coba? 8 jam Kak buat tidur. Betul. Ya, nggak boleh kurang dari 8 jam gitu ya. Kalau keseringan bergadang nanti bisa jatuh sakit gitu ya. Besok paginya nggak bisa bangun pagi, nggak bisa berangkat ke sekolah. Setelah 8 jam, dari 24 dikurangi 8 masih berapa? Masih berapa? 16. 16 jam buat apa? Di sekolah, berapa jam di sekolah? Anggap 8 jam ya. 8 jam di sekolah, 8 sampai 10 jam di sekolah. Mungkin adik-adik ada les, ada kegiatan ekstrakurikuler atau apapun. Anggap 10 jam. Berarti kalian masih punya waktu berapa jam? 24 dikurangi 8 dikurangi 10. Berapa? Masih ada 6 jam ya. Nah, nanti berbicara buat teman-teman adik-adik yang sekolah gitu. Masih ada 6 jam. Kita pakai lagi untuk apa waktu 6 jam? Untuk makan kah? Untuk tidur? Untuk mandi gitu ya? Untuk tidur siang mungkin, untuk mandi. Ambil waktu kita katakan 2 jam. Masih ada 4 jam. Kita pakai apa sisanya 4 jam? 4 jam Kak, aku buat scroll mainan handphone terus. Atau aku nonton TV terus. Atau aku baca komik terus. Pertanyaannya, buat berdoanya berapa jam? 1 menit Kak, bangun tidur gitu ya. Atau sekian detik Kak sebelum makan. Seperti itu waktu yang kita punya. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita harus memakai waktu-waktu yang ada. Kita baca dulu ayat kita yang pertama. Buka Alkitabnya semua ya. Di Efesus 5 ayat 15 sampai ke 16. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal? Orang yang bodoh, ya. Tetapi seperti orang yang arif. Dan perhatikan baik-baik ayat ini. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita baca lagi sekali lagi ayat ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yuk coba hari ini kita belajar dari firman ini. Perhatikan bagaimana kita hidup dalam satu hari. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ternyata Tuhan memberikan firman kepada kita tentang waktu juga dibahas loh. Berarti boleh enggak adik-adik kalau selama sisa waktu tadi 6 jam itu tadi kita pakai cuman untuk hal yang sia-sia? Boleh enggak? Enggak loh. Ternyata Tuhan mengajarkan jangan hidup seperti orang bebal, tapi hidup seperti orang yang arif. Bagaimana 6 jam yang sia-sia itu? Kita pakai terus waktunya untuk scroll media sosial. Nggak berhenti-berhenti. Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Lama-lama apa yang kita dapat? Nggak ada yang kita dapat. Lebih baik mana coba? Kita scroll media sosial atau kita pakai media sosial untuk belajar sesuatu. Misal nih, ada yang suka masak. Kita lihat itu video, kita lihat itu di media sosial, kita praktek untuk memasak. Ayo, kira-kira lebih penting yang mana? Lebih berguna yang mana? Yang kedua, kita lihat media sosial, kita belajar memasak dari situ, kemudian dipraktekkan. Siapa tahu nanti kalian gede jadi koki-koki yang luar biasa. Tapi yang cuma scroll, lihat terus, dia tidak akan dapat apa-apa. Belajar ya, kita mau pakai waktu kita hidup seperti orang benar, bukan seperti orang yang bebal. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Cerita yang akan Kak Yanti bawakan adalah satu tokoh ini pakai waktunya dengan luar biasa. Sehingga hidupnya jadi ajaib. Hidupnya dibawa Tuhan naik. Siapa yang di sini mau hidupnya dibawa Tuhan naik? Pasti semua mau. Hidupnya terus naik dan tidak turun. Kita belajar tokoh yang pertama. Satu orang yang bernama siapa? Yusuf. Ya, pasti semua kenal, semua tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf ini seorang anak papa, gitu ya. Seorang anak rumahan. Kita semua tahu ceritanya. Tiba-tiba dia dijual ke Mesir. Tapi apa yang terjadi di Mesir? Ketika dia dijual sebagai budak, dia tinggal di rumah seorang penguasa di sana. Apa yang dilakukan Yusuf? Alkitab mencatat Yusuf tidak malas-malasan.
Ya, Yusuf tidak malas-malasan. Sampai Alkitab mencatat dia menjadi orang kepercayaan siapa? Potifar. Potifar ini seorang penguasa di situ. Dia bukan orang biasa. Kalau seseorang bisa menjadi orang kepercayaan, dia pasti bekerja dengan baik. Betul enggak? Kalau seperti yang ibu tadi lakukan, saat bekerja malah main media sosial. Yusuf waktu itu kalau sudah punya handphone gitu ya, saatnya nyapu, saatnya ngepel, dia malah mainan handphone. Kira-kira dijadikan orang kepercayaan enggak sama Potifar? Gak mungkin. Pasti akan orang ada yang lapor. Itu loh Yusuf kerjaannya jelek. Betul ya? Tetapi dikatakan oleh di Alkitab apa? Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Berarti Yusuf melakukan waktunya, memakai waktunya untuk hal-hal yang tepat. Dia pakai waktunya dengan baik. Walaupun ketika di rumah Potifar dia mendapat fitnah. Dia masuk penjara. Tapi apa yang terjadi di penjara? Kayak yang dipercaya, Yusuf juga di penjara mengikuti jadwal yang ada di penjara. Sehingga dia menjadi kepercayaan siapa? Kepala penjaranya. Mungkin saat disuruh bersih-bersih, Yusuf mengerjakan dengan baik. Saat disuruh misalnya berkebun gitu ya, Yusuf juga melakukan dengan baik. Yusuf tidak bermain-main dengan waktu. Dia melakukan sehingga dia menjadi kesayangan kepala penjara. Sampai akhirnya Tuhan bawa dia naik. Dia akhirnya bertemu dengan Firaun. Dan akhirnya kita semua tahu dia menjadi apa? Raja muda di Mesir. Ketika dia menjadi raja muda di Mesir, ini satu ayat yang membuat wow, harusnya jadi raja muda enak enggak adik-adik? Enak dong, punya banyak bawahan. Harusnya Yusuf bisa kan? Dia tetap ada di istana, dia tinggal suruh, ayo kamu ya, kamu ke kota A, kamu ya ke kota B, kamu lihat ini. Dia bisa loh, cuman perintah-perintah saja. Tapi lihat di Kejadian 41, ayat 46 sampai 47. Setelah Yusuf diberikan kepercayaan sebagai raja muda di Mesir, ayat ini mengatakan apa? Kemudian Yusuf berdiri dan berkeliling, mengelilingi seluruh negeri, sehingga dia mengerti apa yang harus dia lakukan untuk Mesir. Hari itu Mesir menderita apa? Kelaparan. Ya, tidak ada gandum, dan Yusuf diangkat menjadi raja muda. Ketika dia mendapat jabatan itu, dia pakai waktunya, tidak untuk leha-leha, nggak untuk kipas-kipas tidur siang, cuman perintah-perintah. Tapi dia turun, dia keliling seluruh Mesir, dia lihat apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya kita semua tahu Mesir tidak menderita kelaparan. Bahkan banyak orang-orang dari luar datang ke Mesir untuk membeli makanan. Cerita yang pertama, Yusuf, dia pakai waktunya dengan luar biasa. Dengan dia pakai waktunya dengan ajaib, Tuhan bawa dia naik. Coba kalau Yusuf malas. Kira-kira bisa enggak rencana Tuhan jadi untuk dia jadi raja muda? Enggak. Tapi Yusuf dia lakukan, dia pakai waktu yang ada dengan baik. Cerita yang kedua, tokoh yang juga luar biasa hebat, Daniel. Di Daniel 6 dikatakan apa? Hari itu ada sebuah peraturan, tidak boleh orang menyembah kepada dewa atau kepada Allah. Hanya boleh menyembah kepada raja. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel nggak mau adik-adik. Daniel nggak mau menyembah kepada raja. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Di satu ayat dikatakan di Daniel, dikatakan apa? Tidak bisa kita mencari cacat di pekerjaannya Daniel. Artinya apa? Semua pekerjaannya Daniel bagus, tepat. Berarti waktunya bekerja, Daniel bekerja, waktunya mengerjakan sebuah tugas, dia kerjakan dengan baik. Semua orang bilang apa? Hanya satu yang bisa kita cari kesalahan Daniel. Kita cari aja kesalahannya dalam hal berdoa kepada Allah. Kan sudah dibilangin, nggak boleh berdoa kepada Allah. Kenapa tetap berdoa kepada Allah? Kemudian ketika itu terjadi, Daniel didapati tetap berdoa berapa? 3 kali sehari. Waktunya berdoa, Daniel berdoa. Waktunya bekerja, Daniel bekerja. Jangan waktu kalian di kelas gitu ya, padahal kalian ngantuk gitu, dibilang, "Loh, kok tidur?" "Enggak, Pak Guru, saya lagi berdoa." Bukan. Lah, saatnya belajar, fokus dengan pelajaran di sekolah. Amin. Saatnya les, juga les dengan baik, supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Saatnya harus ekstrakurikuler, misalnya apa? Les musik, les dengan baik, pakai waktu yang ada, gitu ya. Ketika kalian les musik, gurunya ngajarin gitu, tiba-tiba kan bilang, nanti dulu ya, istirahat dulu lesnya. Bisa?
Nggak bisa, harus 1 jam, harus latihan terus ya. Les apapun itu juga kalian pakai waktu dengan baik. Sama loh dengan Daniel, dia bekerja dengan baik, dia berdoa dengan baik. Hingga kita semua tahu ceritanya. Ketika Daniel dinyatakan bersalah, dia harus masuk ke gua singa. Tapi yang terjadi adalah Allah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Tidak ada singa-singa yang makan Daniel. Akhirnya Daniel dilepaskan. Apa yang terjadi? Daniel terus naik. Dia ada di kedudukan yang tinggi di negara itu. Dia jadi wakilnya Darius. Dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Adik-adik, orang yang bisa pakai waktu dengan baik, hidupnya akan terus diangkat tinggi. Jangan sembarangan dengan waktu yang ada. Jangan main-main dengan waktu yang ada. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Misal kalian disuruh mama kalian, ayo cepet kerjakan PR sekarang. Ah nanti mah, ini masih jam 5 sore. Nanti malamnya masih lama. Tapi tidak pernah kita tahu, mungkin nanti sore kalian udah capek, kalian sudah ngantuk. Akhirnya apa? PR-nya nggak dikerjakan. Besok paginya, kalau ketahuan sama guru gimana? Ditegur sama guru. Ayo, pakai waktu kita dengan baik. Amin. Hari ini kita mau belajar pakai waktu yang ada. 24 jam waktu itu kita pakai dengan baik. Minta Tuhan hikmat supaya kita bisa pakai waktu kita. Ada waktunya berdoa, ada waktunya untuk mandi, ada waktunya makan, ada waktunya kalian belajar. Kak, boleh main? Nggak boleh. Ada waktunya untuk main, ketemu teman-teman mungkin. Kalian main game boleh. Tapi ada waktunya. Jangan seluruh waktu kalian dihabiskan cuma buat main game. Ayo, siapa yang kalau liburan seharian dari pagi sampai malam main game terus? Ayo. Yuk pakai waktu yang ada, walaupun kalian libur, pakai untuk belajar. Pakai handphone yang kalian punya untuk menggali banyak informasi. Dan hidup kalian akan diberkati. Kenapa? Tuhan akan memberkati orang yang tahu memakai waktu dengan baik. Hari ini kita belajar dari siapa? Yusuf dan Daniel. Hidup mereka diangkat tinggi. Hidup mereka dikatakan apa? Mereka tahu posisi mereka. Mereka mengerjakan apa yang harus dilakukan. Amin. Kayak nanti berdoa dengan firman hari ini. Kita semua jadi anak-anak yang bisa memakai waktu dengan baik. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terus Kau bicara buat setiap kami, berikan kami hikmat untuk kami bisa mengatur setiap waktu yang Tuhan percayakan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih melakukan hal-hal yang sembarangan di waktu yang ada. Kami masih melakukan hal-hal yang sepertinya tidak bermanfaat Tuhan. Ampuni kami. Tapi mulai hari ini berikan kami hikmat untuk kami bisa seperti Yusuf. Kami bisa seperti Daniel. Kami bisa melakukan segala tugas kami dengan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Tolongi setiap kami Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berikan mereka hikmat untuk mereka bisa mengatur waktu Tuhan. Sehingga Engkau bawa hidup mereka semakin naik lagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara, tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik Joel Kids semuanya, hari ini kita sudah selesai ikut ibadah online hari ini. Siapa yang hari ini diberkati? Kak Yanti percaya adik-adik semua yang di rumah dimanapun kalian berada, kalian diberkati dengan ibadah hari ini. Ingat firman yang tadi kita bahas, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan dibuat sia-sia. Waktu yang ada kita pakai semua untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk, sebentar kita akan selesai. Kita mau berdoa lagi bersama-sama untuk kalian setelah ini melakukan aktivitas kalian yang lain. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Sepanjang waktu ini kami sudah boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara dalam hidup kami. Lewat pujian yang ada, lewat firman yang disampaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Dan ajari juga supaya kami mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Supaya hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Supaya hidup kami didapati berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Kau yang memberkati semua yang sudah kami dengar, biar firman itu bertumbuh dan
berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa buat sepanjang minggu ini Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya mereka semua diberkati Tuhan di sekolahnya. Kami percaya mereka semua diberkati Tuhan dalam kesehatannya. Tidak ada yang sakit buat anak-anak ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu yang menyertai setiap kami. Biar berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup kami. Memberkati setiap langkah kami. Penyertaan Tuhan Yesus. Anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai sampai Engkau datang kembali di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.